Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani SPD, Guru SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan pelopor komunitas belajar Cadia Pandai, yaitu komunitas belajar antar sekolah yang terdiri dari 6 sekolah di wilayah Gugus 1, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Anggota dari komunitas belajar Cadia Pandai adalah semua guru yang berada di wilayah Gugus 1, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, yang memiliki kemampuan beragam dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, mulai dari konsep pembelajaran mendalam, langkah-langkah penerapan pembelajaran mendalam, serta pembuatan rencana pembelajaran mendalam dengan mengintegrasikan literasi numerasi serta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masih kurangnya kemampuan guru dalam memahami pembelajaran mendalam tentu menjadi suatu masalah yang harus dipecahkan dalam komunitas belajar, sehingga membutuhkan kolaborasi dari semua anggota komunitas belajar agar dapat saling berbagi tentang implementasi pembelajaran mendalam di sekolah dasar. Langkah penerapan aksi program komunitas belajar Cadia Pandai terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi, dan yang keempat tahap refleksi. Yang pertama, pada tahap persiapan, pelopor dan penggerak komunitas belajar melakukan diskusi bersama pengawas sekolah serta kepala sekolah di wilayah Gugus 1, Kecamatan Guguk Panjang untuk menggerakkan serta memfasilitasi kegiatan komunitas belajar Cadia Pandai. Kemudian, kami melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota komunitas belajar Cadia Pandai tentang urgensi dan manfaat komunitas belajar untuk peningkatan penerapan pembelajaran mendalam yang bermuara kepada meningkatnya hasil belajar dari segi literasi maupun numerasi, serta diiringi dengan peningkatan karakter yang lebih baik sesuai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah itu, kita melakukan identifikasi kebutuhan anggota komunitas belajar Cadia Pandai dengan melakukan observasi, wawancara, diskusi, dan juga mendengar masukan dari anggota komunitas belajar tentang pembelajaran mendalam. Kemudian, kami mempersiapkan kegiatan komunitas belajar Cadia Pandai sesuai yang dibutuhkan anggota komunitas belajar. Kami berkolaborasi dengan anggota komunitas belajar yang sudah mengikuti pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam agar dapat berbagi ilmu dengan anggota komunitas belajar lainnya, serta menetapkan jadwal rutin kegiatan komunitas belajar Cadia Pandai. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Kegiatan komunitas belajar Cadia Pandai secara rutin dilaksanakan 2 kali sebulan, pada minggu pertama dan minggu ketiga. Setiap anggota komunitas belajar Cadia Pandai yang sudah mendapat pelatihan pembelajaran mendalam melakukan pengimbasan kepada anggota komunitas belajar lainnya, seperti pemaparan tentang pembelajaran mendalam, pengintegrasian literasi numerasi dalam pembelajaran mendalam, serta pengintegrasian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam penerapan pembelajaran mendalam. Yang berikutnya, dimensi profil lulusan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, di sini kami itu memasukkan 3 dimensi profil lulusan. Kemudian, anggota komunitas belajar dibagi per kelompok sesuai dengan fasenya untuk merancang rencana pembelajaran mendalam yang mengimplementasikan pembelajaran mendalam secara konkret sesuai jenjang sekolah dasar. Setelah itu, salah satu guru melakukan simulasi pelaksanaan bagian dari perangkat ajar yang telah dibuat di depan anggota komunitas belajar lainnya, untuk mendapatkan masukan awal serta lebih memahami pembelajaran mendalam dengan mengintegrasikan literasi numerasi dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terakhir, kita juga melaksanakan studi tiru ke berbagai sekolah sehingga dapat mengubah konsep teoritis menjadi praktik nyata yang dapat ditiru, dimodifikasi, dan diterapkan. Setelah itu, sekolah-sekolah di wilayah Gugus 1 juga menjadi pusat studi tiru dari berbagai sekolah. Yang ketiga, yaitu tahap evaluasi.
Pada tahap evaluasi, pertama kita mengevaluasi program secara bersama dan memberikan umpan balik terhadap proses. Yang kedua, mengevaluasi materi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, evaluasi aktivitas pembelajaran mendalam dengan mengintegrasikan literasi numerasi dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang terakhir yaitu tahap refleksi. Pertama, dilakukan refleksi terhadap hasil implementasi pembelajaran mendalam di kelas. Kedua, refleksi observasi kelas. Dan yang ketiga, refleksi diri berbasis 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Setelah aksi dari program Komunitas Belajar Cadia Pandai yang telah dilakukan secara berkelanjutan, mempunyai hasil dan dampak yang nyata, baik bagi guru, bagi murid, juga bagi sekolah dan pengawas sekolah. Dampak yang pertama yaitu bagi murid. Penerapan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pemahaman dan keterampilan berpikir murid. Melalui pendekatan ini, murid tidak hanya diarahkan untuk menghafal konsep, tetapi juga diajak untuk memahami makna, hubungan, serta penerapan pengetahuan dalam berbagai situasi nyata. Berikutnya, dampak bagi guru. Yang pertama, perubahan peran guru dari pusat informasi menjadi fasilitator. Yang kedua, meningkatkan kemampuan merancang pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Yang ketiga, mendorong guru untuk berkolaborasi dan melakukan refleksi. Yang keempat, meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogi. Yang terakhir, dampak bagi sekolah dan juga pengawas, yaitu meningkatkan kinerja guru melalui observasi kelas dan menjadikan sekolah-sekolah di lingkungan komunitas belajar Cadia Pandai menjadi pusat studi tiru dari berbagai daerah. Melalui kolaborasi, refleksi, dan saling berbagi, mari kita nyalakan api semangat untuk terus berinovasi demi pendidikan yang lebih bermakna. Mari kita terus melangkah, saling menguatkan, dan membangun budaya belajar sepanjang hayat. Karena bersama kita tidak hanya menciptakan perubahan, tetapi kita menjadi perubahan itu sendiri. Demikianlah praktik baik dalam program Kombel Cadia Pandai. Semoga dapat menginspirasi dalam penerapan pembelajaran mendalam bagi semua pelopor komunitas belajar dan guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Suci Rahmadani, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTK Hebat, Indonesia Kuat. Saya Sri Omila Putri, pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ibu Suci Ramadhani SPD sebagai pelopor komunitas belajar di wilayah Gugus 1, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Beliau bukan hanya menginspirasi rekan sejawat melalui praktek baik pembelajaran yang dilakukan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang bermakna antar guru. Komitmen dan konsistensi Ibu Suci Ramadhani dalam memfasilitasi ruang belajar bersama telah menciptakan budaya reflektif dan inovatif di kalangan pendidik. Semoga kiprah beliau terus memberikan dampak positif dan teladan bagi rekan-rekan guru lainnya. Komunitas belajar telah menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan implementasi kurikulum merdeka. Dalam menggerakkan komunitas belajar, Bu Suci sudah menjadi motor penggerak transformasi dengan menghadirkan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum merdeka, seperti pendekatan deep learning, pendidikan inklusif, dan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Suci Ramadhani SPD yang telah menjadi pelopor komunitas belajar pada KKG Gugus 1, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Ibu Suci Ramadhani ini sebagai pelopor dan penggerak komunitas belajar, Ibu Suci Ramadhani sudah melaksanakan KKG Gugus 1 secara rutin setiap bulannya, dengan menyajikan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum merdeka, seperti pembelajaran mendalam, literasi, numerasi, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.